Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Payungi University channel YouTube. Pagi ini kita ada kegiatan sebenarnya pelatihan mustahik income generating program Sentra Metro ini dari YPM BRI. Jadi Pak Dr. Agus Sutanto sudah hadir pada pagi hari ini, tapi peserta belum datang. Jadi petani-petani yang kita tunggu ya, namanya petani ya, mungkin ada kesibukan dulu ke sawah gitu. Tapi ini kita memanfaatkan waktu santai kita sembari nunggu peserta untuk bicara tentang Pumakal. Jadi Pak Dr. Agus Sutanto ini kesehariannya mengajar di Universitas Muhammadiyah Metro. Beliau di bidang biologi, tapi kemudian beliau ini juga concern terhadap kaitannya dengan organik, Pak ya. Terutama beliau tuh menemani para petani-petani untuk menggunakan produk pupuk yang beliau kembangkan bernama pupuk cair Pumakal. Nah, apa Pak Pumakal ini apa sih Pak? Filosofi artinya apa nih Pak? Terima kasih Mas Dharma di Payungi University. Saya kira ide yang luar biasa untuk arena belajar siapapun sepanjang hayat di sini. Pumakal itu bahasa Lampung, Mas. Oh, bahasa Lampung. Artinya itu biang atau starter. Kalau orang bikin tempe kita kasih laru lah. Kalau buat apa ya raginya. Gitu. Oh iya. Betul. Nah, Pumakal ini sebenarnya kalau aslinya itu isinya itu mikroba, bakteri. Karena saya itu di mikrobiologi, khusus concern di bakteri itu, termasuk di kegiatan tugas akhir kami itu ngambil mikroba yang ada di industri nanas terbesar di dunia, dan itu di tempat kita. Di Humas PT JJB tahun 2008 itu saya mulai masuk ke sana. Itu secara internasional diakui dunia, itu hampir 60 negara mengkonsumsi produk nanas kita itu. Nanas Lampung ini ya? Nanas Lampung itu. Jadi sebenarnya kita punya potensi luar biasa. Kalau kemudian itu sudah standar pasar internasional, saya yakin itu ketat sekali untuk berbagai aspek. Nah, salah satu aspek limbahnya adalah limbah cair itu. Limbah cair itu setiap hari sekitar 5.000 meter kubik. Itu kalau diliterkan sudah hampir puluhan ribu itu. Memang kemudian itu terbuang pada tahun 2008 itu. Nah, kemudian oleh promotor saya, cobalah dicek itu ada apanya gitu. Bagi orang biologi kalau ada genangan, kemudian ada perubahan warna, berubah bau, waktu itu kan hampir 6 hektar itu kolam-kolamnya lagun gitu. Itu ada kehidupan gitu. Karena memang di air kalau ada perubahan-perubahan biologinya, fisiknya, itu berada ada makhluk di dalam situ, Mas Dharma. Nah, kita lacak di situ benar. Jadi di dalam limbah yang begitu hitam kental, pH-nya itu di bawah 2 ya, asam sekali. Ternyata ada makhluk hidup di situ. Nah, itu makhluk hidupnya itu kita ambil, kemudian ternyata ada 15 bakteri. Kita nyebutnya isolat kalau biologi, yang hasil isolasi bakteri kita menggunakan isolat itu. 15 bakteri kita ambil, nah, kemudian kita lihat dia ahli apa, karena ada makhluk hidup yang bisa di tempat yang begitu asam, di tempat yang begitu kaya bahan organik, karena kan sisa limbah nanas kan organiknya tinggi. Kemudian waktu itu kami sebenarnya arahnya bagaimana air limbah yang harus ditampung 3 bulan lebih ini baru dibuang ke sungai kan lama, itu kurang efisien. Bagaimana itu bisa dipotong pendek sehingga tidak terlalu lama air itu bisa terselesaikan dan dibuang ke lingkungan itu. Maka waktu itu sampai pada kesimpulan 15 mikroba ini kalau kita kumpulkan, kemudian kita biakkan massal, itu bisa menyelesaikan pH-nya tadi. Dari 15 tadi ternyata di situ ketemu ada 5 yang potensial menyelesaikan sifat asam itu. Karena bakteri itu punya sifat spesialis, Mas Dharma. Jadi satu bakteri itu punya kemampuan mengeluarkan enzim namanya. Nah, enzim itu nanti yang bisa, yang ini semula bahan ini asam, karena diuraikan menjadi tidak asam misalkan. Nah, kemudian kita buat tim, buat konsorsia, kayak sepak bola juga 11-an, ini kami 5 dulu. 5 mikroba ini kita biarkan massal, kita
kita bawa ke skala lab. Jadi waktu itu saya membawa sekitar 10 drum itu mungkin sekitar 3.000 liter ya dari bandar ke Malang itu. Ternyata yang semula 3 bulan itu bisa kita perpendek, mungkin cukup menjadi setengah bulan sampai 20 hari, sehingga itu bisa diselesaikan oleh lingkungan dan dimanfaatkan, dibuang ke sungai. Baru setelah kita pulang, ternyata kita bisa lihat ternyata hasil olahan bakteri ini. Kalau kita lihat komponen di cairannya tadi, kok ada komponen yang dibutuhkan tanaman, ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya dan yang lain-lain. Maka kemudian setelah kami pulang dari S3 itu kemudian kita mengembangkan. Kalau gitu ini ada potensi. Nah di biologi memang ada ilmu itu, jadi namanya itu bioremediasi, artinya menguraikan secara biologi. Jadi bahan-bahan yang tumbuhan yang senyawanya masih kompleks itu kita masuki bakteri, bakterinya bisa mengurai, kemudian bisa kita biarkan. Kemudian dari situ, wah ini apa nama yang kira-kira itu kemudian unik gitu mas. Iya, Pumakal itu jarang itu orang menggunakan, dan ini kan mikrobanya ini kan sudah puluhan tahun semenjak JJP itu ada. Nama Pumakal sendiri, ya. Bapak ini ya, Pak ngobrol sama teman-teman dari. Betul, yang mengetahui apa filosofi Pumakal itu, ya, yang selama ini memang belum pernah digunakan itu. Nah, akhirnya ketemu itu, udah pakai biang aja, ini kan punya selama ini kan starter ini mikroba ini, kita gunakan itu, sehingga nama Pumakal ini yang kita abadikan di situ. Saya mohon maaf ya. potong. Ini kan saya kemarin lihat di Bali. Ya. Masyarakat Bali itu mengembangkan ini Pak, bekas buah-buahan untuk ekoenzim. Betul, ya. Kemudian mereka lempar ke air-air supaya terjadi apa ya? Seperti bakteri mengurai itu ya mungkin. Betul, ya. Apa sampah-sampah yang ada di sungai-sungai itu. Ya. Nah ini kalau kaitannya dengan nanas tadi, apa ada kaitannya juga misal bahwa nanas ini juga bagian dari nanti ekoenzim? Mirip seperti itu. Karena kan yang diberdayakan itu ekoenzim itu yang kan kulit-kulit buah atau kulit-kulit sisa dapur sayuran yang masih seger ya, belum busuk ya. Kemudian difermentasi, berisinya sama, dalam kurun waktu 3 bulan ekoenzim dikembalikan ke lingkungan. Hanya kemudian kalau yang Pumakal lebih pada pemberdayaan bakterinya, karena bakteri itu udah dicek ini. Karena dia akan ngurai itu ya. Betul. Yang penting kita tahu sungai ini paling banyak limbahnya apa. Oh ini limbah deterjen, kita harus masukkan bakteri yang ahli deterjen misalkan. Kalau itu ekoenzim itu memang lebih banyak aktivitas membunuh bakteri salah satunya. Itu kemudian kalau ke sungai berarti nanti bisa menurunkan. Kalau sungai kita itu memang sungai yang umum itu dari limbah rumah tangga, dari limbah saluran air di pekarangan, biasanya E. coli tinggi. Nah kalau E. coli-nya tinggi, ekoenzim bisa menekan itu jumlah E. coli-nya, sehingga relatif air di sungai itu bakteri coli-nya bisa kita tekan. Pas mengembangkan Pumakal ada tantangan apa Pak di kalangan teman-teman akademisi sendiri? Ya, ya sebenarnya seperti proses perjalanan penelitian yang lain Mas Armaya. Jadi artinya kalau kita berproses, misalnya ini kan menggunakan limbah nanas misalkan ya, limbah nanas. Itu kan memang dulu waktu skala lab kan mungkin perlunya cuma ratusan liter ya. Sementara yang sekarang kita produksi itu sekali ngambil hampir di atas 21.000 liter ya. Perluan itu gitu. Nah, juga kita pernah join sama pabrik nanas JJP itu dengan diskusi panjang. Akhirnya mereka sekarang kalau begitu pupuk limbah saya gunakan sendiri. Karena memang di pertanian itu berlaku salah satu semacam aturan seperti masyarakat. Jadi kalau nenek moyang kita nanam pisang, maka kalau bisa sebanyak mungkin batang pisangnya, kepakai, daun pisangnya, semua bisa digunakan. Iya, dan kembali ke tanah itu lagi. Jadi ideal itu memang kalau bisa 30% dari limbah kebun kita kembali ke tanah itu lagi, gitu. Oke, maka dari konsep itu kemudian ya, kalau gitu ini limbah saya tak pakai sendiri. Nah itu tantangan pertama bahan baku Mas. Tapi kemudian kita mengembangkan diri di Punggur itu kan pusat nanas. Nah kita dulu cuma nyari yang afer-afer pertama. Afer-afer tolong tak beli gitu ya. Tapi ternyata enggak cukup juga. Akhirnya kita cari kulit nanas macam-macam karena sekali pick up tanggung itu kita sekali ngambil itu. Tapi sekarang kita atasi dengan sudah ke kelapa sawit. Kita bisa ngambil, kalau buat kompos tandan kosongnya bisa, limbah cairnya itu sudah kita
uji, kemudian sudah kita hasilkan dari limbah itu. Jadi sekarang dulu yang Pumakal hanya tergantung dari ngolah nanas, sekarang sudah kita kembangkan ke limbah sawit, ke limbah singkong. Itu sudah melalui tahapan penelitian adik-adik juga dari S1, ada S2. Sekarang mungkin yang gabung dengan kita namanya Payung itu masih sekitar 150-an mahasiswa yang menghasilkan skripsi tesis dari urusan Pumakal ini. Dan saya apresiasi, dia kemudian lulus, pulang kampungnya juga. Yang semula nggak nanam-nanam karena waktu skripsi tesis bergelut dengan itu, ketertarikan itu mulai muncul gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, oke. Yang lain kemudian tempatnya itu kan bau Mas, kita membuat itu. Makanya konsekuensi apa bahan-bahan organik itu kalau mau kita olah ya kemudian harus ada bau-bau itu. Tapi itu betul kata tantangan tadi, kita join dengan tempat lain. Kita kan punya teman Mas Narno itu kan bisa membuat yang nggak ada bau, itu luar biasa Mas Narno itu. Harusnya dapat paten juga Mas Narno itu. Nah kita minta belajar itu. Gimana sih caranya itu tidak munculkan problemnya? Karena lokasi usaha kami kan ini ada di kampus 3 11 hektar sebenarnya. Tapi sebenarnya waktu itu kalau kita membuat dan siang hari itu kan menguap Mas Narno. Bahan baku yang berikutnya ini kita mulai setahun yang lalu, kurban sapi. Nah, itu berodotnya itu. Berodotnya itu kita tampung semuanya. Tahun kemarin kita kan 2 sapi sama beberapa kambing itu sudah kita nggak nyuci berodot lagi ke sungai Mas Herman. Kita cukup di kampus ada lubangan, berodotnya kita buka, usus kita buka, kita cuci. Hasil berodot itu kita kasih air, kita tampung di tower gitu, kita kasih Pumakal, sudah jadi pupuk itu. Jadi udah kita tampung itu sekarang. Ini besok siap-siap ini paling nggak 2 tower sekitar 5.000 liter itu kita siapkan untuk rencana kurban. 8 sapi ya ini. Nah itu tinggal kuncinya siapa yang mau kotor-kotor kayak gitu kan seperti itu. Ada yang kalau yang mau kotor-kotor, insya Allah kita siap kembali seperti itu. Jadi tantangan di bahan baku, insya Allah kita akhirnya menjadi terserahkan oleh banyak hal yang ada di sekitar kita. Moga-moga Pak. Bisa mengembangkan itu. Monggo. Terus kemudian ini Pak, tantangan ke petaninya. Ya betul. Kita beberapa kali difasilitasi pemerintah juga ya Bang. Yang pertama itu PPUP itu hampir 3 tahun di Karangrejo misalnya. Kemudian tahun berikutnya kita dengan teman-teman Universitas Nahdlatul Ulama itu hampir 1 tahun kita dengan di Purbalingga, kemudian di Kalibening. Paling nggak ada 5 titik yang kita coba aplikasi ini. Saya memang hibah itu tujuannya kampus mesti buat usahanya jadi duitnya sebagian untuk hidupin kampus. PPUP kayak Mas Dharma. Tapi setelah saya berjalan, ternyata keuntungan itu bukan semata-mata dari dalam bentuk materi uang itu Mas Dharma. Setelah itu kemudian dia mau maju, itu juga sudah hal yang berharga dari kegiatan. Jadi selama ini kalau kami kampanye pupuk itu yang pertama tidak jualannya Mas, tapi saya harus mengedukasi khasiatnya. Petani itu malah harus bisa membuat pupuk sendiri. Loh, kalau gitu pupuk bagus nggak payu, nggak masalah. Perkara payu atau enggak itu sebenarnya pada urutan yang paling belakang. Jadi nanti. Tapi ilmunya jenengan share. Silakan. Saya pengen semua bisa membuat pupuk sendiri karena di rumahnya ada. Jadi semua salata itu nggak usah tergantung saya. Nanti paling pertama saya kasih satu botol ini. 1 botol ini modal Mas. 1 botol ini nanti bisa jadi 1 liter itu pertama bisa dikalikan 10 saja. Kalikan 10. Jadi sebenarnya saya lebih kepada semangat untuk keberlanjutannya. Jadi dengan Pumakal ini ya ternyata kami nggak menjual pun akhirnya apa yang kita produk pun juga jalan gitu ya. Jadi dulu memang tentunya pokoknya PT ini memang kalau diamani PT masyarakat harus menghasilkan dan hasil ini harus kembali ke kampus salah satu bagian unit usahanya. Itu juga saya tangkap juga, saya laksanakan juga. Saya harus kontribusi setiap tahun. Proses, ya. Ya. Tapi jangka panjang aku yakin semakin banyak mereka yang sadar, semakin banyak mereka yang mau, tentu bisa. Yang namanya bertani organik itu Mas Dharma, kalau hasil yang kita temui kan memang pertama karena emang belum tahu saja gitu. Kalau dia sudah tahu kemudian dia mau akan dapat maju gitu. Ya yang kita jual sekarang yang sudah
skala apa ya, skala agak swalayan gitu ya di PB. Kita punya PB situ sudah kita jual produk-produk di kebun kita ada di situ. Ya tantangan biasa nggak apa-apa, di survei kemudian ini mana izinnya ya itu malah, tapi petaninya gigih juga, getol juga, mau belajar. Aku jadi seninya di sini. Kalau saya kumpul-kumpul seperti ini Mas Herman, bagi saya tambah saudara, saya dapat ilmu, dan mereka pun kalau mau pakai pemakal kemudian di kebun ada tantangan ada apa, bagi saya itu malah ilmunya ada di situ, dan teman-teman juga belajar kelompok itu. Iya. Matur. Baik, terima kasih teman-teman. Ini teman-teman petani udah pada datang. Kita cukupkan dulu konten pagi hari ini. Salam payung ini. Salam payung.